Shalom semuanya. Puji syukur sama Tuhan, pagi ini kita bisa kumpul. Perkenalkan, nama saya Rustam Krisnadi. Waktu saya masuk ke ruang belakang tadi ditanya sama Pak Andrew, Bapak namanya Rustam Krisnadi atau Krisnadi Rustam? Karena di email tulisnya Krisnadi Rustam. Saya bilang begini, nama saya sebenarnya Krisnadi, Rustam nama marga. Tapi papa saya karena kurang teliti, beliau masukin di akte lahir Rustam Krisnadi gitu. Jadi kalau orang tanya namanya Krisnadi apa Rustam, apa aja dah, dua-duanya nama saya gitu ya. Cuma kalau ditanya Rustam, adik saya yang perempuan juga depannya Rustam. Kakak saya perempuan juga namanya Rustam. Nah, jadi jangan saru ya, ke Rustam semua begitu. Nah, saya punya istri di depan saya ini, Liliana. Anak saya 2, umur 13 dan 8 tahun. Betul tadi diperkenalkan oleh pemimpin pujian kita, kami datang dari Jakarta. Lalu setelah dari Jakarta kami tinggal selama kurang lebih 10 tahun di Kanada. Tahun lalu kami baru pulang dari Kanada karena merasa Tuhan suruh kami pulang ke Indonesia melakukan sesuatu begitu. Nah, adanya di sini. Jadi istri saya sambil mengambil program konseling di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Ya, kira-kira perkenalan saya sampai sini dulu. Mari sebelum kita mulai, kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, pagi ini kami sudah ada di ruangan ini, dan kami mau Tuhan, kami mau sekali mendengar firman-Mu ya Tuhan, dan bukan cuma mendengar firman-Mu, tolong kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti, dan kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus tolonglah kami ini lemah, kami mudah terdistraksi ya Tuhan, terdistract Tuhan oleh banyak hal. Tolong kami supaya benar hati kami tunduk, hati kami boleh tenang di hadapan Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Amin saudara. Tema kita pagi hari ini adalah Allah yang ideal. Permisi tanya Bapak Ibu Saudara, siapa yang di sini merasa bahwa sudah menjadi papa yang ideal? Boleh angkat tangan? Halo? Atau orang-orang muda ini ada di depan, siapa yang punya papa yang ideal? Enggak ada? Wis, mantap, Bung. Papa yang ideal ya. Ciami. Ada lagi? Ini ibu-ibu enggak ada yang punya suami yang ideal? Enggak ada. Waduh. Yang jadi bapak boleh nggak angkat tangan? Yang udah jadi papa? Oke, terima kasih Pak. Nggak berani ya bilang udah jadi bapak yang ideal. Nah, saya mau bilang saya juga kagak berani. Nggak berani saya. Sewaktu anak saya pertama umur 6 tahun, si Jose namanya. Satu hari ada teknisi yang datang ke rumah untuk betulin jaringan internet. Waktu itu masih di Kanada tuh. Nah, sambil dia liatin, dia suka liatin tuh teknisi betulin ya kabel lah segala macem. Terus dia bilang sama si teknisi, dia bilang gini, you know my dad can fix everything. Dia bilang, papa saya bisa betulin apa aja. Waktu dengar begitu si teknisi senyum sama dia, terus ngelirik saya, senyum. Senyumnya senyum ngejek gitu, gitu maksudnya. Ya, saya juga senyum balik. Iya, you know, I know. Kita sama-sama tahu lah bahwa kita ini punya banyak kelemahan. Anak saya berpikir saya bisa segala sesuatu. Makin gede, makin besar dia tahu saya lebih banyak nggak bisanya dibanding bisanya. Betul nggak, bapak-bapak? Semakin besar, ketika dia makin sadar, dia makin tahu bahwa papanya itu tidak seideal yang dia pikir, yang dia kira. Ideal itu apa sih kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Ideal itu artinya ini, saya baca ini, saya cari ya. Kemarin-kemarin saya udah cari, artinya ideal apa sih? Sangat sesuai dengan yang dicita-citakan atau diangankan atau dikehendaki. Ideal artinya sangat sesuai dengan yang dicita-citakan. Nah saudara, kalau kita baca Alkitab baik-baik, pernah nggak ketemu ayat yang benar-benar ideal di Alkitab? Pak? Ada Pak? Tidak ada. Sama Pak.
Saya juga belum pernah sepanjang penggalian saya terhadap firman Tuhan, saya belum pernah atau tidak menemukan ada ayah yang benar-benar ideal. Sebut saja Adam. Adam, ayah pertama, suami pertama di dunia, waktu dia jadi suami, waktu dia jadi ayah, dia sudah jatuh dalam dosa. Jadi manusia atau ayah yang pertama di dunia aja udah nggak ideal waktu dia jadi ayah. Begitu. Siapa lagi? Musa nggak ideal. Abraham suruh istrinya nih bohong. Siapa lagi? Daud punya istri berapa? Ya, nggak bisa, banyak, ada berapa kali kejadian dia itu nggak mampu menjadi ayah yang baik dan sebagainya. Nah saudara, itulah sebabnya pada pagi hari ini kita perlu sekali belajar tahu bagaimana peran ayah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi khotbah ini bukan cuma buat para laki-laki, nona-nona juga. Ya, karena satu hari nona mau punya anak kalau menikah, ya, mau kan? Nanti anaknya bakal laki, mesti ngajarin tuh anak lakinya bagaimana jadi seorang ayah, bagaimana jadi seorang pria. Apa sih fungsi pria? Apa sih fungsi ayah? Mari kita belajar firman Tuhan baik-baik. Nah, karena keterbatasan waktu saya nggak bisa kupas semuanya. Ya, tapi minimal ada 3 peran utama yang Tuhan kehendaki bagi seorang ayah. Yang pertama, apa sih peran seorang pria, seorang ayah dalam keluarga? 1, pencari nafkah. Nah, cari nafkah, kerja saudara. Mengapa kita perlu bahas hal ini? Mengapa penting? Karena di dunia ini ada 2 macam ayah yang ekstrim. Pertama, malas kerja. Yang kedua, gila kerja. Yang malas kerja, ada ceritanya begini nih. Pada tahun 2018, dilaporkan ada cukup banyak tenaga kerja wanita, TKW yang kerja di Hong Kong, kerja di Jepang, begitu ya. Asal Purwokerto yang menggugat cerai suaminya. Kenapa? Karena suaminya nggak mau kerja, males, nggak bertanggung jawab. Istri-istri kerja di luar negeri, capek-capek ya, menjadi pembantu rumah tangga, ya jauh lama, setahun sekali kalau lagi lebaran baru pulang. Sementara suami-suami dapat uang dari kiriman istri, malas bekerja, malah main wanita. Malas bekerja, pria-pria nggak menjadi fungsinya. Nah, istri itu ekstrim yang 1. Ekstrim yang kedua apa? Kecanduan kerja. Nah, gila kerja sampai hal-hal yang lainnya terkorbankan. Gila kerja dengan alasan buat istri, buat anak-anak. Ya, gila kerja dari pagi sampai malam, dari Monday to Sunday terus, gitu ya. Gila kerja. Nah, saudara-saudara di sini kalau yang bapak-bapak ya. Kita ini dalam skala 1 sampai 10, kalau 1 yang malas kerja, 10 yang gila kerja, kita ada di posisi mana nih bapak-bapak? Yang di belakang-belakang apa kelihatan? Yang malas kerja atau cari aman nih sedang-sedang lah Pak, yang di tengah-tengah gitu ya. Yang mana ibu-ibu, suami-suaminya, anak-anak muda, bapak-bapak kita nih ada di posisi 0, 1, setengah, di tengah-tengah atau yang 10. Nah, kita jawab masing-masing ya saudara. Tapi kita perlu tahu Tuhan mau apa. Kenapa kita harus bekerja sebagai laki-laki, pria-pria? Nah, firman Tuhan mengatakan begini nih. Dalam Kejadian 2:15, Tuhan Allah, ini waktu Tuhan kasih tahu Adam sebelum Adam jatuh dalam dosa. Ya, Tuhan Allah mengambil manusia yaitu Adam, pria pertama, untuk ditempatkan di dalam taman untuk mengusahakan dan memelihara taman. Jadi kata mengusahakan dan memelihara itu bekerja. Jadi Adam ditempatkan di Taman Eden bukan cuma disuruh tidur-tiduran aja, udah makan aja semua buah-buahan yang boleh dimakan, bukan. Tapi usahakan deh ya, kelola ya, bekerja ya. Jadi bekerja itu bukan sebuah kutukan. Bekerja adalah sebuah panggilan Tuhan bagi para pria. Amin. Apa bapak-bapak ngomong? Bekerja adalah panggilan Tuhan. Halo bapak-bapak, bekerja adalah panggilan Tuhan. Sebelum dunia jatuh dalam dosa, Tuhan kasih kepercayaan buat para pria, para suami, para ayah untuk bekerja. Kemudian, nah
setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia kan diusir dari Taman Eden. Tuhan gak suruh lagi mengurus Taman Eden karena udah di luar. Tapi Tuhan suruh apa? Ayat 3:17 berkata, dengan bersusah payah Adam, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Perhatiin. Jadi waktu Adam diusir dari Taman Eden, Tuhan bilang sama Adam, engkau akan mencari rezekimu meskipun dengan bersusah payah. Perkataan ini tidak Tuhan katakan kepada Hawa. Kalau Bapak Ibu lihat konteksnya, lihat latar belakang ayat ini, ayat 17 ini ada ayat sebelumnya 16-15. Nah ayat 16-nya tuh Alkitab berkata, Tuhan ngomong sama Hawa, kamu akan mengandung, akan melahirkan dengan kesakitan. Nah itu peran perempuan. Peran ibu akan mengandung, melahirkan, mengurus rumah tangga. Nah setelah itu ayat ini Tuhan bilang, para pria, suami-suami, kelola, bekerja, mencari rezeki dari tanah seumur hidupmu, walaupun dengan kesulitan, karena ada semak duri dan sebagainya. Nah itu perkataan Alkitab. Nah saudara, jadi kita lihat firman ini memberitahukan kepada para pria, para suami, bekerja adalah sebuah panggilan, sebuah tanggung jawab yang Tuhan beritakan. Kalau kita lihat ayat ini yang tadi itu, memang kita lihat ini sebagai disiplin Tuhan juga ya. Hai Adam, kamu akan mencari rezekimu dengan bersusah payah. Ya, melihatnya sebagai disiplin Tuhan karena Adam, Hawa sudah jatuh dalam dosa. Tapi saudara-saudara perhatian di sini. Ayat ini mengatakan bahwa pria-pria ini kodratnya ya adalah untuk bekerja. Ya, pemenuhan tertinggi dari seorang pria adalah salah satunya adalah ketika dia bekerja. Nah, tapi disertai dengan kesulitan. Ya, karena tanah sudah terkutuk oleh dosa. Jadi dulu di Taman Eden tumbuh sendiri. Ya tinggal dirawat atau dibersihkan. Nah sekarang Adam waktu di luar Taman Eden harus kerja keras. Bersusah payah sambil mencucurkan keringat kesulitan. Kenapa perlu ada kesulitan? Nah saudara coba bayangkan. Setelah jatuh dalam dosa, terpisah dari Tuhan, Adam tidak mengalami kesulitan. Apa yang terjadi? Kalau kita ini buat salah, tidak taat sama Tuhan, terpisah dari Tuhan, tapi hidup tetap tenang-tenang aja, enak-enak aja. Kira-kira apa yang terjadi? Ya manusia nggak perlu Tuhan kan? Adam nggak perlu Tuhan, betul nggak? Jadi saudara, ketika Tuhan suruh Adam bekerja, mencari rezeki, walaupun disertai kesulitan, itu adalah cara Tuhan menarik saudara-saudara, menarik kita, menarik pria untuk apa? Cari Tuhan. Jadi bapak-bapak, ya, bung, orang-orang muda, satu hari kau bekerja atau engkau sedang bekerja, sedang mengalami kesulitan, susah amat lagi, apalagi selama pandemi ya. Saya nggak kenal saudara, saya nggak tahu apa yang terjadi dalam usaha bisnis karir saudara. Tapi kalau saudara mengalami kesulitan, ingat baik-baik. Kesulitan yang Tuhan izinkan sejak Adam jatuh dalam dosa, itu cara Tuhan menarik kita untuk berkata, Tuhan, aku nggak bisa. I need you, Lord. Aku butuh Engkau, Tuhan. Aku butuh Engkau. Itu cara Tuhan tuh. Saya pribadi selama bertahun-tahun tanpa sadar, saya melihat kerjaan saya sebagai pendeta pelayanan itu sebagai yang utama. Ya. Nah, bagaimana saudara-saudara? Tadi saya tanya di ekstrim apakah di angka berapa antara 1 sampai 10 malas bekerja atau gila kerja. Nah saya ini gila kerja nih. Tanya sama istri saya gila kerja. Gila kerjanya buat Tuhan, buat gereja, buat pelayanan gitu. Kan rohani, luar biasa buat Tuhan. Tapi saya salah. Saya salah karena saya pikir semuanya saya kerja buat Tuhan. Tapi sedalam-dalam karena di dalam diri saya itu ada satu kebutuhan. Mencari identitas diri. Kalau saya bekerja mati-matian, saya ini berarti layak. Saya ini berarti someone yang bisa diandalkan, bisa dihormati orang lain gitu.
Ya, kalau saya nggak lakukan begini, ya saya bakal ditolak. Ya. Jadi dulu kalau hidup saya sebagai satu lingkaran, seluruh lingkaran itu isinya pelayanan gereja. Istri anak tuh pendukung. Ya makanya istri saya itu kasihan menderita banget dulu ya. Ya ketawa dia, menderita dulu. Jadi semuanya harus dukung, apalagi buat Tuhan gitu. Ya. Tapi setelah berapa lama saya sadar, oh salah saya. Istri, anak-anak juga pelayanan. Ya, saya minta maaf sama anak saya, minta maaf sama istri saya. Saya salah. Saya pikir itu buat Tuhan. Pada ketika saya melayani istri saya bermain bersama anak-anak, saya pun bekerja melayani. Itu pun buat Tuhan. Ya, saya dulu karena gila kerja, gila pelayanan, suami istri konflik melulu. Bahkan pernah ada satu waktu, ya. Kita bilang, ayo kita ini nggak bisa lagi nih, nggak bisa terus nih, sampai kayak begitu. Anak-anak protes sama saya, papa nggak ada waktu, terlalu sibuk. Kesehatan saya drop, kenal kolesterol, darah tinggi, antara ambeien, aduh macem-macem, terus kena emah, aduh macem-macem dah. Setelah dalam kondisi begitu, saya burn out, kayaknya kelelahan sekali. Di saat itulah saya bilang, Tuhan ampuni saya salah. Ya, ampuni saya salah Tuhan, saya belajar nih. Jadi hari ini saya lagi belajar. Betul panggilan Tuhan bagi para pria bekerja, tapi jangan ekstrem kiri apa saudara? Bapak-bapak, malas kerja, jangan gila kerja. Boleh coel yang bapak-bapak pria, lu gila kerja atau malas kerja? Ya, jangan dua-duanya gitu ya, jangan dua-duanya. Kerjalah sekuat tenaga. Ya, ada waktu perlu istirahat. Ya saya mau usulkan istirahat satu hari satu minggu itu perlu. Makanya Tuhan bilang waktu dulu kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat tuh bukan cuma buat ke gereja, bukan. Hari Sabat tuh buat stop dari kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan hari-harinya. Stop, istirahat itu loh. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi 1 sampai 6 Tuhan bekerja. Hari ke-7 Tuhan istirahat. Ya, dia stop istirahat. Ya Tuhan tentunya nggak capek kayak kita ya. Kita perlu istirahat karena kita bukan Tuhan. Dan setelah itu Tuhan bilang, wow, Tuhan menikmati semua ciptaan. Tuhan bilang itu semuanya baik ya. Kita habis kerja 6 hari, kita stop istirahat terus kita lihat, wow, udah 6 hari bersyukur, menikmati, bermain bersama-sama, menikmati waktu bersama keluarga, memakai waktu untuk bersyukur sama Tuhan. Itu yang Tuhan mau tuh saudara. Para ayah bekerja bukanlah beban, tapi panggilan Tuhan. Mari kita pakai kesempatan ini untuk bekerja, para pria-pria ya. Peran pertama, bekerja. Yang kedua, peran utama pria adalah kepala. Sama-sama katakan kepala keluarga. Kepala artinya pemimpin keluarga. Saudara, suami pertama di dunia ini, ayah pertama di dunia ini yaitu Adam, tidak menjalani peran menjadi kepala dengan baik. Karena dia tidak menjalani peran sebagai ayah suami dengan baik, maka terjadilah kekacauan di dunia. Nah, kita bilang begini nih. Waktu Hawa digoda oleh setan untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat, ya. Kemudian si Hawa menjadi tergoda. Setelah tergoda apa yang terjadi? Nah, ayat Kejadian 36. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara perhatiin, penting sekali ini. Jadi waktu Hawa digoda oleh setan, waktu si Hawa ngambil buah pengetahuan baik, buah terlarang itu dan makan, Adam lagi di mana? Halo?
Lagi di mana, Pak? Saudara perhatiin, Adam suaminya lagi bersama-sama dengan dia. Artinya apa bersama-sama dengan dia? Hawanya di ruang ibadah, Adamnya di kebun gitu maksudnya. Ya, oke lah, mungkin bisa ya. Tapi barangkali sangat mungkin suaminya Hawa Adam tuh lagi sama-sama dengan dia. Nggak tahu berapa meter jaraknya, nggak tahu. Dan suaminya ngapain? Diem aja. Pasif, do nothing. Jadi istri udah mau jatuh dalam dosa. Tenang aja. Nggak ngapa-ngapain saudara. Itu sebabnya makanya dunia ini kacau karena pria nggak berperan sebagai kepala. Diam aja ketika harus bilang nggak boleh. Jangan. Kan Tuhan dikasih tahu Adam, jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kan harusnya dibilang, mungkin dilempar, ya, ditendang, ya kan bisa aja jangan gitu. Tapi suaminya bukan bilang nggak boleh, bukan menjadi kepala kasih tahu ini nggak boleh. Dia pun ikut memakannya. Saudara perhatiin para pria-pria. Saya ngomong hari ini bukan cuma buat pria-pria yang udah jadi ayah, tapi orang-orang muda. Kalau hidupmu nggak berperan, nggak mau jadi prianya Allah, kekacauan akan makin jadi di dunia ini. Betul nggak? Kenapa banyak perempuan-perempuan perkasa pada zaman ini? Kenapa itu? Karena pria-prianya lembek. Ada amin ibu-ibu? Amin. Kenapa kok ada perempuan yang luar biasa? Karena pria-pria yang gak luar biasa. Ya, jadi para pria kembali kepada fungsi kita menjadi kepala dalam keluarga pemimpin. Nah, kalau nggak mau fatal akibatnya. Itulah sebabnya Rasul Paulus dalam surat Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 25. Next please. Efesus 5. Nah, boleh sama-sama. Ya, hai istri-istri yang bacain ya. Istri-istri ya, wanita. Ya, 1, 2, 3. Kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Bagaimana jemaat tunduk kepada Kristus? Oke, suami-suami. Para pria, 1, 2, 3. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah saudara, ayat-ayat ini salah satu ayat di Alkitab yang paling banyak disalahgunakan oleh pria-pria. Pria-pria pakai ayat ini, oh istri, tunduklah pada suamimu. Tuh, perintah Alkitab gitu. Jadi ayat ini paling banyak disalahgunakan, diselewengkan ya saudara. Tapi sebenarnya itulah firman Tuhan. Tuhan tuh suruh para pria-pria menjadi kepala. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri baginya. Karena suami adalah kepala istri. Betul, suami adalah kepala istri. Dia pemimpin dalam keluarga. Sama seperti organisasi kan perlu ada mimpin ya. Perlu ada mimpin. Paling enggak buat ambil keputusan. Kalau enggak ada, kacau tuh. Ya, istri-istri harus tunduk kepada suami. Kenapa tunduk? Karena itu yang Tuhan mau. Tunduk bukan nanduk, saudara. Tunduk ya, bukan tanduk. Tunduk. Tunduk tuh apa? Tunduk tuh under authority. Ya, kalau kita bergabung sama gereja, kalau kita bekerja, ya, kita ikut satu klub atau apa, kalau semuanya maunya dewe, apa yang terjadi? Ya kacau, nggak pernah ada sesuatu yang baik terjadi kan? Jadi saudara, ketika Tuhan suruh kepada para suami, para istri, para ibu untuk tunduk pada suaminya, bukan karena Tuhan tuh jahat. Aduh, Tuhan tuh jahat. Masa suruh istri yang tunduk? Ya, karena Tuhan tahu inilah yang akan menjaga kerukunan dalam keluarga. Ya, ini akan menjadi sesuatu yang baik. Kalau istri-istri nggak tunduk, kacau. Nah, masalah di dunia ini banyak istri-istri tunduk karena terpaksa, nggak ada pilihan.
Ya, nggak ada pilihan. Ya makanya tuh di Majalengka, salah satu kota di Indonesia, berapa tahun lalu dilaporkan bahwa setelah di daerah desa itu berdiri sebuah perusahaan besar, ya, dan ibu-ibu, wanita-wanita bekerja dan dapat penghasilan. Setelah berapa lama kerja, akhirnya ibu-ibu menggugat cerai, minta cerai, pergi ke pengadilan agama. Kenapa? Udah punya duit, gue gak butuh lu lagi. Dulu gak ada pilihan, karena apa? Karena ya udah demi dapat uang, dapat penghasilan kan. Demi apa? Demi anak-anak. Anak-anak udah gede, bisa. Tuhan mau wanita-wanita tunduk kepada suami, karena apa? Suami adalah kepala. Jadi itu para pria, itu ada panggilan. Bukan buat kita semena-mena, sewenang-wenang. Karena aku kepala, aku harus tunduk. Ya, Tuhan gak suruh kepala itu untuk berbudak istri dan anak-anak. Tapi apa saudara, boleh balik lagi ke ayat tadi? Lihat sini. Jadi kepala yang seperti apa, pemimpin yang seperti apa, bagian akhir. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi yang Tuhan maksud menjadi pemimpin adalah pemimpin yang mengasihi istri dan anak-anak. Yang menganggap keluarga, pasangan, anak-anak itu lebih utama daripada dirinya, itu artinya menjadi pemimpin. Bukan yang seperti bos. Terus, bukan cuma sekedar mengasihi, tapi menyerahkan dirinya. Pemimpin yang berkorban. Pria-pria yang berkorban. Suami-suami yang berkorban. Itu yang Tuhan kehendaki. Amin saudara. Itu yang Tuhan mau tuh bagi pria. Menjadi kepala. Yang bukan exercise power authority. Yang bukan menekankan bahwa aku laki-laki lu, aku pemimpin lu. Tapi yang melayani. Itu yang Tuhan mau. Ya, jadi istri-istri tunduk. Tunduk seperti apa? Hormati suamimu. Ya, hormati suamimu satu. Yang kedua apa? Biar laki-laki itu nanti ujung-ujungnya dia yang mengambil keputusan. Nah, tunduk itu bukan berarti nggak boleh mengasih pendapat atau saran. Perhatiin bapak-bapak ya. Tunduk itu bukan berarti istri-istri nggak boleh diam, boleh ngomong apa-apa, enggak. Ya, istri-istri boleh tetap jadi dirinya sendiri, kan masing-masing kepala punya ide masing-masing. Punya pemikiran masing-masing. Boleh tetap utarakan, tapi at the end, pada akhirnya, biar suamilah pengambil keputusan terakhir. Itu tunduk maksudnya. Kalau enggak, makanya ribut dalam keluarga. Akan banyak konflik terjadi dalam keluarga. Bahkan di dalam 1 Petrus 3 ayat 1, ya 1 Petrus 3 ayat 1, Rasul Paulus menasihati begini. Demikian juga hai istri-istri tunduklah kepada suamimu. Perhatiin, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, jadi Petrus bilang begini, istri-istri tunduk kepada suami. Tapi bagaimana dong kalau dia nggak taat sama firman? Kalau kadang-kadang dia ngaco. Nah, kita bilang, supaya jika ada di mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dapat dimenangkan oleh keakuan istrinya. Saudara perhatiin. Jadi tunduk sama suami, walaupun dia nggak percaya Tuhan, walaupun dia kadang buat kekeliruan, tapi nanti dia buat keputusan yang keliru. Saudara tetap tunduk, tetap hormat. Kok begitu? Iya, karena kita percaya Tuhan pegang kendali. Bahkan atas keputusan yang keliru. Amin. Tetap mesti tunduk. Terus suami-suami tetap sayang sama istri. Walaupun istrinya tidak mau tunduk. Nah, halo bapak-bapak, ada amin? Harus tetap sayang berkorban walaupun istri ada yang gak tunduk. Amin. Kok gak ada aminnya ya? Susah ya? Ya susah sih memang. Ya kadang-kadang saya sama istri itu ya, walaupun saya pendeta, aduh kadang-kadang saya sulit mengerti seorang wanita. Sulit sekali. Kadang-kadang mikir, aduh bingung sekali. Yaudah saya bilang, udahlah. Kadang gak ngerti, tetap sayangin aja dah. Gitu.
Ya bilang sama kiri kanan, bapak-bapak tetap sayangin gitu. Pak, halo, tetap sayangin Pak, walaupun enggak. Iya gitu dah. Ini jujur loh. Kadang kita nggak ngerti. Ya kita kan pakai logika, laki-laki kadang-kadang nggak masuk logika. Ya, kok bisa gini, kok bisa gini? Udah sayangin aja dah. Nah saudara, saya tuh waktu persiapan ini saya lagi mikirin soal ini nih. Ya, soal mikirin tentang ikan. Ya kan laki-laki kepala. Wanita bilang, aku ekor, enak aja gue ekor. Nah, kita berkata, jangan menjadi ekor, tapi jadi kepala kan. Konteksnya tunggu dulu, sabar. Alkitab udah jelas bilang, ya di sini nih kepala keluarga adalah laki-laki. Ya, kalau kita bilang perempuan ikut, tapi boleh nyampaikan pendapat, apakah nggak penting? Tunggu dulu. Nah, saya selidiki tentang seekor ikan. Kepala ikan itu betul untuk mengarahkan, tapi tahu nggak fungsi ekor dari seekor ikan? Ekor itu berfungsi untuk apa? Membuat si ikan bergerak. Nggak ada ekor, pala cuma begini-begini aja. Nah, kemana-mana, saudara, kalau istri nggak bergerak sama-sama, suami boleh ngarah kemana kiri kanan, tapi nggak kemana-mana tuh keluarga. Yang kedua, fungsi ekor apa? Bukan cuma membuat bergerak, tapi membuat kestabilan. Wah, dari rumah tangga mau stabil, dua-duanya kerjasama. Istri tunduk, suami juga tunduk, caranya lain. Saat tunduk, suami tunduk dengan berkorban dan mengasihi. Jadi mutual submission, sama-sama tunduk. Amin Pak, Ibu. Ya, itu yang Tuhan ajarkan. Jadi, nah prakteknya gimana? Prakteknya laki-laki. Kalau kita jadi kepala, kita perlu belajar firman Tuhan baik-baik, renungin firman Tuhan baik-baik, baca Alkitab baik-baik, dengerin khotbah, dengerin podcast, ya lihat YouTube baik-baik, dengerin, praktekkan. Supaya apa? Supaya kepalanya nggak ngaco, kan? Bisa mengarahkan keluarga ini di jalan yang benar. Oke, ibu-ibu dukung suamimu. Ya, jangan bilang suami saya mah bodoh. Nggak bisa apa-apa, dibodoh-bodohin tetap jadi bodoh. Kalau suami ibu bodoh, keluargamu juga bodoh kan? Jangan, berkatin. Ya suaminya keras kepala, lagi tidur tumpangin kepala. Tuhan aku berdoa, lembutkan hatinya Tuhan gitu ya. Ya beri dia hikmat Tuhan. Nah gitu, pasti keluarga akan menjadi lebih baik. Ya, ya saya sendiri belajar nih. Saya ngomong begini karena saya diproses bertahun-tahun. Ya tahun ini akan jadi tahun 15 pernikahan saya. Wah suami saya, kami jungkir balik tuh dalam relasi ya. Ya, nah saya akhirnya sampai saya belajar ya. Sekalipun saya kepala, saya mau tanya pendapat istri. Karena saya lihat ya, saya nyadari setelah berapa tahun, istri itu punya wawasan, punya persepsi, cara pandang, bahkan punya kepekaan yang saya nggak punya. Jadi saya perlu sekali minta saran pendapat. Demikian juga istri-istri. Ya perlu tahu bahwa Tuhan tempatin kita. Ada suami, karena apa? Suami itu kadang-kadang karena dia keras. Ya, ada angin badai pun dia tetap jalan. Kalau istri tergantung mood. Kalau lagi datang bulan udah berubah deh. Kan nggak bisa gitu, ya kan? Ya, nah sama-sama tuh. Oke, yang terakhir. Peran utama ketiga, pengajar atau pendidik. Nah ini kayaknya nih mungkin sesuatu yang agak tidak biasa. Karena apa? Karena di dunia ini sekarang, ya saudara-saudara coba lihat, siapa yang paling berperan mendidik, mengajar anak-anak? Halo? Sorry, siapa? Ibu. Ya, tuh lu tuh nggak ngajarin anak lu, ngomongnya sama siapa? Bapak-bapak ngomong ke ibu-ibu. Saudara dengerin baik-baik. Yang belakang. Lihat nih baca-baca. Yuk bapak-bapak sama-sama baca semua. Laki-laki semua. 1, 2, 3. Dan kamu bapak-bapak, suami-suami, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi saudara, yang diminta Tuhan untuk mendidik anak-anak itu siapa? Ayah, para pria, bukan wanita.
Wanita juga mendidik tapi dengan cara yang lain. Dengan cara memperhatikan kebutuhan fisik, ya, memperhatikan secara emosi, sosial, emosi mentalnya. Laki-laki mendidik. Makanya di dalam kitab Ulangan pasal 6 yang disebut dengan Shema itu, satu bagian firman Tuhan yang diwariskan dari ribuan tahun lalu sampai hari ini orang-orang Yahudi mau wariskan itu, memerintahkan para pria untuk mengajar berulang-ulang anak-anaknya. Ya, jadi mengajar mendidik itu bukan berarti, oh kalau gitu saya nggak punya waktu, tapi saya kerja sih dari pagi sampai malam, pulang udah jam berapa, belum makan malam. Gimana waktu saya punya waktu untuk mendidik? Bukan berarti kita harus pakai waktu 1 hari 1 jam setiap hari, enggak. Makanya kita berkata begini nih di dalam kitab Ulangan 6 ayat sampai 67, ya kepada para pria ya, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, pulang kerja lagi duduk di sofa, tanya anak, gimana tadi? Ya, ngomong-ngomong. Apabila duduk di rumah, apabila engkau sedang berjalan, lagi road trip ke Bali, ya, ke Bromo, ke Batu, lagi di mobil, ngomong tuh. Kasih tahu pengajaran. Oh, lagi habis konflik 2 anak ribut. Kasih tahu apa sih yang Tuhan mau. Ya, apabila engkau sedang berbaring mau tidur, ngomong-ngomong, ajarin tuh prinsip firman Tuhan. Dan apabila engkau bangun, nah lihat tuh. Jadi dalam setiap kesempatan Tuhan suruh bapak-bapak pakai waktu untuk mendidik, mengajar anak-anak, bukan tugas utama wanita. Walaupun wanita juga baik sekali bisa sama-sama. Tapi itu tugas para pria. Tuhan suruh para pria melakukannya, saudara. Ya, dan bukan cuma mengajarnya berulang-ulang. Karena apa? Karena kita ini atau apalagi anak-anak tuh, ya ntar salah lagi, lupa lagi kan. Udah diajarin lupa lagi. Kadang-kadang kita kesel, capek hati. Aduh, udah diajarin laku lagi, lupa lagi. Ya kalau anaknya nurut kan enak ya. Tapi ada anak yang memang ya nggak gampang ya. Anak saya satu sama yang kedua beda. Yang satu waktu kecil disuruh jangan ya, wah kalem. Kalau kunjungan ke jemaat ya, wah dia duduk aja tenang gitu. Yang satu, wah ngacir kemana-mana. Satu kali kita kunjungan jemaat, dia datang bawa kacamata yang punya tuan rumah patah. Aduh gimana gitu ya, aduh susah. Ya, anak beda-beda gitu. Tapi di situ Tuhan panggil untuk mendidik. Jangan kalau ada macam-macam udah langsung mah, tuh urusin tuh. Nah, betul nggak bapak-bapak? Halo, betul nggak? Urusannya bapak mesti ambil tanggung jawab untuk mendidik. Amin, bapak-bapak ada amin? Amin. Saudara, mendidik artinya juga mendisiplin. Nah, kalau disiplin kan nggak enak ya. Nggak ada orang yang senang didisiplin. Nah, mendisiplin itu kadang kita harus ya disiplin, kasih konsekuensi. Ya, kamu kalau nggak gini, kamu akan nggak boleh nonton, nggak boleh pakai handphone 1 hari 1 minggu. Ya, kamu nggak boleh apa gitu. Disiplin nggak enak. Ya, tapi itu perlu. Jadi laki-laki ingat, kepala itu berkorban. Nah, waktu mendidik itu kita perlu berkorban. Kadang-kadang kita dengan hati yang murni, kita mau mendidik pun kita disalah mengertikan kan. Oh, dianggap papa yang jahat. Ya, apalagi ketika anak-anak mulai remaja, mulai berontak, mulai mau menunjukkan bahwa aku juga bisa mengambil keputusan. Nggak mudah, saudara. Ya, ada waktunya kita sulit sekali gitu, salah mengertikan. Tidak mudah, anak-anak nggak mudah menerima. Tapi saya ingat perkataan satu mentor saya, Pak Paul Gunadi, bilang, waktu mendisiplin anak perlu ingat 2 hal. Perlu ingat prinsip adil dan kasih. Ya, adil tuh maksudnya kalau ada 2 anak jangan pilih kasih. Dua-duanya harus didisiplin. Anak akan lihat, oh iya, make sense lah, masuk akal lah. Papa ini bukan bukan karena emosi, sekedar emosi gitu. Sekedar emosi mendisiplin saya, tapi benar apa yang dia papa sebutkan benar. Ya, adil, konsisten, dan juga dengan hasrat, dengan
hasrat kasih, bukan karena marah-marah. Ya kita disiplin karena marah. Makanya kalau bapak-bapak, saya juga terus diingetin istri saya, kalau udah marah, lagi marah anak buat salah, jangan cepet-cepet langsung. Ya, tarik nafas dulu. Supaya waktu kita disiplin bukan karena lagi marah-marah. Kita bisa mendisiplin dengan bijaksana, saudara. Nah, yang terakhir, saudara, tidak ada seorang pun ayah di dunia yang ideal kecuali Bapak surgawi. Nggak ada. Semakin kita jadi ayah, semakin anak-anak hidup bersama kita, semakin mereka melihat kelemahan dan kekurangan. Semakin hidup bersama ibu-ibu, istri-istri akan makin melihat kan kelemahan suami-suami. Kita pria-pria perlu rendah hati mengakui kita banyak salah, kita punya banyak kelemahan. Tapi jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan jadinya mengasihani diri sendiri. Minta ampun sama Tuhan, bilang Tuhan saya gak bisa, tolong aku bisa menjadi suami, menjadi ayah yang bijaksana ya Tuhan. Kita ngaku sama anak-anak, sama istri, maafin saya ya, saya salah. Ya, kalau udah marah-marah, saya kadang sering juga kelepasan. Aduh, marah. Habis sudah selesai, ya minta maaf. Maafin papa ya. Ya. Saudara, Tuhan tidak pernah salah menempatkan anak-anak di rumah kita. Anak-anak, Tuhan tidak pernah, kita nggak pernah memilih siapa yang menjadi anak-anak kita. Kecuali anak-anak adopsi, bukan? Anak-anak juga tidak pernah memilih siapa yang jadi ayahnya. Artinya apa? Tuhan sudah menempatkan kita dalam keluarga dan Tuhan punya rencana yang terbaik. Jadi kalau ada kesulitan, terus maju. Bilang Tuhan, aku gak mampu Tuhan, aku banyak kelemahan, salah lagi, kadang gagal lagi. Kalau udah gagal, bangkit dalam nama Yesus. Amin. Bangkit, maju lagi. Kita bilang Tuhan, aku gak bisa. Makanya itu sebab kita perlu Tuhan Yesus. Kita perlu juru selamat. Kita gak bisa nolong diri kita sendiri. Kenapa? Ayah yang pertama Adam aja udah gagal. Itulah sebab kita perlu juru selamat Tuhan Yesus untuk menolong kita. Ya, membuat hidup kita baru bisa membawa kita kepada rencananya Tuhan. Itu Tuhan Yesus. Kalau kita gagal, kita salah, kita bisa bilang sama anak-anak, Papa salah, ampuni Papa, maafin Papa. Point them to Jesus. Bilang, tapi Tuhan ada Bapak surgawi yang sempurna. Yuk sama-sama belajar yuk. Ya, saya tutup dengan kejadian berapa minggu yang lalu. Ya, anak saya yang pertama ini kan udah mulai remaja. Wah, udah mulai. Ya, you know lah ya. Mulai banyak dramanya gitu. Ya, satu kali karena saya bilang nggak boleh disiplin apa, terus dia bilang gini. Ya, di mobil dia bilang, I want to be a better parent, dia bilang. Aku mau jadi papa yang lebih baik. Ya, kenapa? Aku tanya. Ya, karena bapak banyak salahnya. Banyak nggak benernya. Kira-kira waktu saya, kalau bapak-bapak dengar gitu, perasaannya gimana? Saya terus terang, saya tersinggung. Saya sedih sekali. Dan bukan cuma sekali dia ngomong gitu. Ada berapa kali sama istri, aduh dengarnya, aduh Tuhan. Ya saya sedih, ya ini pendeta loh. Kayaknya gue gak jelek-jelek amat begitu ya. Ya gak tahu bersyukur nih anak nih, kira-kira mungkin gitu ya. Dalam hati saya cakep. Tapi kemudian saya ingat, betul, saya banyak kelemahan, saya banyak salah. Lain kesempatan, waktu ngomong begitu lagi, I want to be a better parent. Saya mau jadi orang tua yang lebih baik, saya bilang sama dia. Iya, kamu harus. Kaget dia. Kenapa? Kan kamu udah lihat dari papa, banyak salahnya. Kamu udah belajar. Nah, papa doain supaya kamu menjadi papa yang lebih baik dari papa. Betul nggak? Betul kan? Saya udah belajar dari papa saya. Dulu papa saya tuh nggak pernah, seingat saya minta maaf. Bapak saya udah almarhum ya. Saya ngomong gini bukan menjelekkan papa saya. Tapi namanya orang Indonesia, orang Timur tuh susah sekali minta maaf sama anak kan. Ada anak suruh minta maaf sama orang tua. Betul. Tapi saya udah belajar. Nah, saya sekarang ini lebih baik sedikit dalam hal tertentu dibanding orang tua saya. Wajar nggak? Wajar karena saya udah
belajar. Nah, saudara-saudara kita semua, kita dari pengikut Kristus, kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Kita mau setiap hari makin baik. Amin, saudara. Laki-laki, jadilah satu apa? Pencari nafkah. Yang kedua, pemimpin, kepala keluarga. Yang ketiga, pengajar, pendidik. Ibu-ibu, tunduklah kepada suami, hormati, dukung dia, doakan dia. Ya, yang belum jadi papa, ingat baik-baik, hormati orang tuamu, terima bahwa ayahmu tidak sempurna. Ya, tapi pandanglah kepada Bapa di surga yang sempurna. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau mengenal kami satu-satu ya Tuhan. Satu demi satu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Engkau tahu apa yang terjadi di dalam rumah tangga kami, di dalam keluarga kami. Engkau tahu apa yang terjadi Tuhan antara suami istri, antara orang tua anak dari keluarga-keluarga tempat ini, ataupun bagi saudara-saudara yang mengikuti dari YouTube, dari online ya Tuhan. Engkau kenal kami. Bapa, pagi hari ini tolong kami belajar. Bagi kami ya Tuhan, para ayah, para suami, laki-laki ya Tuhan, tolong kami bisa menjalani peran kami seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan, makin kami jujur sama diri kami, makin kami sadar kami ini gak mampu sebenarnya Tuhan jadi ayah yang baik. Kadang kami gak punya teladan, kadang keegoisan kami lebih besar daripada hati kami untuk mengasihi dan berkorban ya Tuhan. Tuhan, tolong kami, ajar kami ya Tuhan. Kami gak mampu ya Tuhan. Kami butuh Tuhan Yesus mengajar kami ya Tuhan. Kami butuh ya Tuhan, tolong kami Bapak. Aku berdoa Tuhan supaya kami semua, para pria-pria Tuhan, bisa menjadi pria yang Tuhan kehendaki. Dan kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus ya Tuhan, kami akan dimampukan. Kami sadar itu akan ada proses yang panjang ya Tuhan, tapi berikanlah kami ketahanan Tuhan, kesabaran untuk terus mau belajar dan belajar ya Tuhan. Tolong juga Tuhan para ibu-ibu, istri-istri ya Tuhan, nona-nona di tempat ini Tuhan, boleh mendukung para laki-laki Tuhan, boleh berdoa, boleh belajar tunduk Tuhan kepada suami, kepada para ayah ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, supaya mereka boleh menjadi satu teamwork ya Tuhan, tim yang solid ya Tuhan, sehingga keluarga-keluarga ya Tuhan makin harmonis. Ya Tuhan, kerajaan Allah, kehendak Tuhan terjadi dalam rumah tangga kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.